Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di hari ini kita diantarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah menyatakan kasih karunia anugerah bagi kehidupan kami umat-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini, menikmati berkat-berkat di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami sudah ada di tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, kalau di hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang akan memberikan kami hikmat pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan lewat kehidupan kami. Supaya ketika kami memahami kebenaran firman-Mu, kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu, kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Ia adalah firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-18, dengan perikop pembacaan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Namun saya hanya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian bagian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita di hari ini, kasih Yesus sungguh nyata bagi kehidupan manusia. Sekali lagi tema perenungan kita di hari ini, kasih Yesus sungguh nyata bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya haruslah menyadari tiap-tiap hari dalam hidup dan kehidupannya bahwa kasih Yesus sungguh nyata bagi kehidupan setiap hari. Mengapa? Karena setiap proses hidup dan kehidupan orang percaya selalu dipimpin dan dituntun oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kasih Yesus sungguh merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Kasih Yesus sungguh memberikan apapun yang diharapkan oleh setiap orang yang percaya. Apa yang kita gumuli bertahun-tahun lamanya, apa yang kita gumuli dan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita,
itu senantiasa dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada, menikmati kasih karunia, menjalani hari-hari kehidupan kita sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, pemirsa Tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan perenungan bagi kita di hari ini, apakah sebagai orang yang percaya, kita sudah menghargai kasih Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita sebagai keluarga, ataupun dalam persekutuan kita? Mari kita belajar mengenai kasih Yesus yang dialami oleh seorang yang menderita sakit selama 38 tahun dalam pembacaan kita di saat ini. Kita tahu bersama cerita ini bukan hal yang atau bukan cerita yang baru bagi kita. Kita sudah tahu persis bagian cerita ini dalam kehidupan kita. Apa yang dialami, proses yang dialami ketika orang-orang yang sakit di kolam Bethesda, di seputaran kolam Bethesda. Ketika malaikat turun ke dalam kolam dan menggoncangkan air di dalam kolam sehingga orang akan berusaha untuk menuju ke kolam supaya sakit penyakit mereka disembuhkan. Tetapi berbeda dengan orang yang sudah menderita sakit 38 tahun. Sudah sekian waktu dia dalam pergumulan. Sudah sekian waktu dia dalam penderitaannya. Setiap ada kesempatan, tapi ternyata dia tidak bisa mengambil kesempatan itu. Karena tidak ada yang menolong dia. Dia sendiri dalam pergumulannya. Mungkin orang-orang yang lain di sekitarnya yang sakit ketika peristiwa bergoncangnya air di kolam Bethesda itu, ada yang langsung menolong mereka sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tetapi dalam cerita ini bagaimana seorang yang sudah menderita sakit 38 tahun ini, dia tidak pernah mampu untuk mencapai apa yang diharapkan. Dan di sini bagaimana kita melihat Tuhan Yesus hadir menyapa dia. Dalam pembacaan kita dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Suatu pertanyaan yang bagi yang sakit itu sesuatu yang sangat memberikan sukacita tentunya. Ketika sakit ada orang yang bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pergumulan yang selama ini dia alami, jalani, mulai ada jalan keluar ketika Tuhan Yesus datang menyapa dia. Tentunya Tuhan Yesus tahu siapa dia, apa pergumulan dia, apa latar belakangnya. Sehingga dari sekian orang yang ada di sekitar kolam Bethesda ini, dia sendiri yang disapa oleh Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan, dia tahu apa yang menjadi pergumulan dari orang yang sakit ini. Sehingga Tuhan Yesus datang menyapa dia. "Maukah engkau sembuh?" Tentunya respon dari orang sakit ini, dia menceritakan situasi yang dialami, pergumulan yang dialami ketika kolam bergoncang, tidak ada yang datang menolong dia, sehingga ketika dia merangkak sampai di tepi kolam sudah selesai. Dia tidak bisa menggapai apa yang diharapkan. Dan Yesus hanya berkata kepada dia, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan, dia hadir untuk mengatasi persoalan, masalah yang dihadapi oleh orang sakit ini. Dan pada saat itu juga semula orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pemirsa Tabur Injil ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan orang yang sakit
yang sudah menderita sakit selama 38 tahun ini. Dan Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan menjawab apa yang menjadi harapannya di dalam kehidupan. Tuhan hadir memberikan atau menyelesaikan akan persoalan pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita diajar untuk bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita, yang seharusnya sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, kita sudah menerima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa kasih Allah lah yang telah menyelamatkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kasih Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang mengatasi persoalan, pergumulan, penderitaan kita. Asalkan kita mau benar-benar menerima kasih Allah itu dalam kehidupan kita, lewat sikap hidup kita tentunya, lewat respon kehidupan kita dalam menerima kasih Allah, kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh yang sakit ini. Penderitaan yang selama 38 tahun, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang dapat mengatasi persoalannya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan datang kepadanya, Tuhan menyatakan akan kuasanya, maka apa yang menjadi pergumulannya? Tuhan jawab. Bahkan kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, bukan hanya penyakit jasmani saja yang disembuhkan oleh Tuhan bagi dia. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, Tuhan mengingatkan dia jangan berbuat dosa lagi. Artinya bahwa Tuhan juga menyembuhkan sakit rohani, mengingatkan ataupun menyembuhkan sakit rohani yang dialami oleh yang sakit ini. Sakit rohani, jangan berbuat dosa lagi. Kita juga diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bahwa kasih Allah itu bukan hanya menyembuhkan. Kuasa Allah bukan hanya menyembuhkan penyakit jasmani dalam kehidupan kita, segala pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi penyakit rohani juga disembuhkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia. Keselamatan, kehidupan yang kekal akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap yang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, lewat bagian firman Tuhan ini, mari kembali kita diajar. Seperti tema di hari ini, kasih Yesus sungguh nyata bagi kehidupan kita. Ini menjadi kekuatan iman bagi kita. Dia hadir dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan kita. Ia hadir untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Asalkan kita mau berubah, asal kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bukan jasmani kita saja yang dikuatkan, tetapi rohani kita juga dikuatkan dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita, yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mari kita melihat perjalanan kehidupan kita. Di sekitar kita banyak orang juga yang membutuhkan akan pertolongan, sama seperti yang dialami oleh yang menderita sakit itu. Dan kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, mari kita melihat itu menjadi tanggung jawab iman kita sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, untuk melihat akan orang-orang juga yang ada di sekitar kita. Untuk mampu kita mengatakan kasih Allah di dalam hidup kita, lewat kita melihat dan membantu menolong orang yang membutuhkan di dalam kehidupan di sekitar kita. Supaya nyata kasih Allah itu bukan hanya diri kita, untuk diri kita, tetapi untuk semua orang yang membutuhkan kasih karunia Allah, yang senantiasa menolong kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Allah yang sungguh besar di dalam kehidupan kami, umat-Mu,
yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih firman kebenaran yang boleh kami baca, kami dengarkan, kami renungkan di hari ini. Mengingatkan kehidupan kami selaku umat, bahwa kasih Yesus sungguh nyata dalam kehidupan kami, umat-Mu. Kasih Yesus sungguh nyata dalam kehidupan setiap manusia yang percaya dan beriman. Karena itu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya lewat kebenaran firman di hari ini, memberikan kekuatan bagi kami semua, seluruh pemirsa Tabura Injil, yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman, menyaksikan kebenaran firman di hari ini. Diberikan kekuatan iman, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, dalam setiap pergumulan, persoalan, tantangan yang kami hadapi, ketika Tuhan Yesus hadir, ataupun ketika kami menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, maka kasih karunia pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan tanggung jawab iman bagi kami semua yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kami juga. Masih banyak orang juga yang membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, pertolongan, topangan dari setiap kami yang percaya dan beriman kepada Engkau. Dan tanggung jawab iman kami untuk bagaimana kami menyatakan itu di dalam kehidupan kami, menolong orang lain yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan uluran tangan kami. Itulah bentuk ungkapan syukur kami selaku umat-Mu yang sudah menerima kasih karunia yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kiranya sekali lagi firman-Mu akan menjadi kekuatan iman bagi kami semua dalam kami melangkah menjalani kehidupan di tahun yang baru 2021 ini. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya firman kebenaran ini akan senantiasa menuntun hidup kita dalam perjalanan di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan terus saksikan program Tabura Injil Klasik Yapin Selatan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.